Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau melanjutkan part 2 setelah kemarin ya, baru kemarin itu saya melakukan koreksi cabang untuk bahan bonsai tauji dan sedikit kurang fokus karena kondisi pas cuacanya hujan ya. Jadi tadi pagi sempat saya cek lagi, perlu ada pembenahan. Kali ini saya akan melakukan pembenahan ulang, kemudian saya akan lakukan untuk perawatan pada batang utama untuk bahan bonsai yang saya kerjakan kemarin sore. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja menuju ke bahannya seperti apa. Nah, ini untuk lebih detailnya ya. Kalau kawas kemarin itu karena cuaca terus agak sedikit gelap, terus hujan, suara juga tidak begitu jernih, bising. Di sini setelah tadi pagi saya amati ada kekurangan untuk pas merapikan bekas luka potong. Nah, nampak di sini yang agak begitu jelas. Ini nanti akan sedikit saya dalamkan, saya kurangi karena apa? Di saat nanti kambium jalan untuk benjolannya akan sedikit keluar ke sini ya. Nah, seperti pada contoh ini juga, ini dulu kurang sedikit dalam, tapi ini sudah kambium sudah mulai sempurna. Terus satu lagi di sebelah sini ya, ini juga kurang mepet begini, biar nanti pas kalau kambium menutup juga jadinya seperti ini. Tapi akan sedikit saya rapikan lagi untuk bekas luka potongan. Dan saya sarankan untuk teman-teman ya, apabila pengen pengelosan beberapa cabang cepat untuk target pembesaran. Nah, kalau seperti ini untuk pergerakannya ke atas benar diluruskan ya, tapi masih terlalu jauh. Nah, seharusnya paling nanti kan kita potong sekian ya. Nah, jadi untuk pembesaran cabang seperti ini kalau bisa digerakkan sedikit terus langsung pas posisi di sini kita naikkan ke atas. Jadi akan cepat ya untuk pembesaran. Nah, karena apa? Asupan nutrisi, jalur nutrisi dari akar untuk mensuplai pembesaran cabang kalau di sini landai, naik turunnya akan terhambat. Jadi nah, seperti pada contoh di atas ini. Nah, nanti kalau bisa ini langsung kita tegakkan ke atas begini, akan cepat. Tapi kita harus kontrol secara berkala, karena di saat pengelosan dengan tekuan sedikit terus naik ke atas, opernya akan cepat. Saya nanti mau merapikan untuk bekas potongan, kemudian saya akan melakukan perawatan pada batang utama ini. Ya, satu bekas luka potongan sudah saya rapikan. Untuk kondisi memang saya ambil muka dari sebelah sini, kita geser ke sedikit sebelah kiri untuk tadi pas posisi yang saya rapikan. Nampak di sebelah sana ya, memang sedikit agak saya lukai lebih dalam. Karena apa? Di saat kambium nanti jalan, pembengkakannya akan pas sekian ya. Nah, jadi saya belajar dari proses apa yang pernah saya lakukan, kemudian saya lakukan saat ini untuk ke depan seperti pada contoh yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, seperti pada contoh di atas juga ada contoh. Di sini ada pembengkakan ya untuk yang terusan ke atas. Posisi di sini sebenarnya kurang sedikit dalam ya. Kalau dalam kita agak sedikit berani, penutupan lukanya akan balance pas. Kalau ini nanti mungkin perlukaannya akan menutup sempurna,
mungkin akan terjadi benjolan besar, tapi tidak menutup kemungkinan karena saya sering nonton juga ya di pameran-pameran bonsai dan di kelas-kelas yang paling nyampe media utama itu tahapan sudah final di saat kambium sudah menutup, bukan berarti sempurna ya, sudah kambium dalam arti bekas potongan sudah menutup melingkar, itu sudah maksimal. Jadi nanti seandainya seperti ini kita masih menutup sempurna, atas akan oper lagi. Paling ini nanti saya sedikit menunggu agak yang posisi di atas biar menyambung dulu ya, nanti baru saya lakukan pengepresan pendek lagi mungkin sekian. Kita lihat nanti seperti apa, dan nanti saya akan konsultasi juga sama teman-teman yang lebih senior di seputaran saya tentunya. Oke, saya mau merapikan untuk bagian background di sebelah sini, kan sedikit saya rapikan perdalam untuk luka bekas potongan. Sudah nampak ya, tadi ada sedikit untuk merapikan pengurangan bekas luka potongan di sini. Nah, sudah agak sedikit pendek, dan ini di atasnya cabang ini di sebelah kiri di sini akan saya lakukan pembuangan tali rapiah dulu ya. Karena apa? Ini akan saya naikkan ke atas. Nanti saya ikat sama terusan ke atasnya, karena posisinya ini nanti lebih tinggi daripada posisi di backgroundnya. Ini biar cepat untuk pengelusan ke atasnya, ini terlalu jauh untuk naiknya ke atas. Nampak untuk terusan as ke atasnya saya potong untuk paling ujungnya, tapi saya sisakan anak cabang yang masih los pucuk juga, dimana ini saya lakukan karena untuk as terusan mahkotanya hampir proporsi, dan ini saya lakukan karena juga untuk terusan ke atas asnya tadi rimbun sekali menghalangi pertumbuhan dari cabang yang sebelah kanan, dimana cabang sebelah kanan masih perlu pengelosan yang ekstra, masih lama, dimana pembesaran cabang dari pertama masih kurang proporsi. Kita lihat kondisinya seperti apa di bawah. Nah, kita perhatikan ya di sini untuk kondisinya, nampak terlihat dari cabang pertama masih lama ya tentunya kalau kita lihat seperti pada gambar saat ini. Nah, dan di sini memang sengaja saya lakukan untuk pengelosan saya naikkan lurus ke atas semua ya, biar cepat untuk proporsi pembesaran daripada cabang-cabang yang saya inginkan. Oke, untuk langkah berikutnya saya mau melakukan untuk perawatan untuk batang utama.
Wah, ini paling nanti kalau cabang ini sudah proporsi yang di atas ini, akan saya lakukan pemangkasan akar ya, membuat anak cabang akar posisi di sini sama yang di sini. Tapi yang terutama nanti akan saya lakukan di sini dulu, karena ini nanti tampak depannya dari sebelah sini. Tadi sudah saya lakukan untuk membersihkan keseluruhan batang utama. Kemudian saya ulang lagi untuk bekas potongan-potongan yang lama juga sudah saya bersihkan pakai sikat. Ini sudah saya tunggu beberapa menit dan sudah nampak terlihat kering ya, walaupun masih ada agak sedikit basah. Saya ini langsung mau pemberian salep kambium. Biasa saya untuk pemberian salep kambium saya campur pakai air ya, biar encer, bertujuan biar cepat masuk ke celah pori-pori. Nah, berhubung ini agak sedikit basah makanya tidak saya campur. Dan walaupun ini bekas luka lama, tetap saya selalu kontrol untuk membersihkan, kemudian pemberian ulang salep kambium, dimana untuk mencegah jamur atau terjadi luka busuk pada bekas potongan. Oke teman-teman, ini nanti kita tunggu biar kering dulu. Kalau sudah bener-bener untuk pemberian salep kambium ini kering, nanti untuk langkah terakhir saya mau pemberian untuk antrakolnya, untuk keseluruhan batang utama, juga untuk mencegah terjadinya jamur pada keseluruhan batang utama sama akar-akar di bawah. Sudah agak sedikit jeda lama ya, ini tadi pemberian salep kambium dan saya cek sudah mulai tampak kering. Untuk langkah terakhir saya akan melakukan perawatan dengan pemberian antrakol pada batang utama. Sudah saya persiapkan untuk di sini air secukupnya ya. Dan untuk pemberian antrakol ini untuk campurannya bebas ya, karena tidak ada efek samping pada batang utama. Alhamdulillah kali ini selesai ya, setelah kemarin sore karena kondisi agak sedikit gelap dan hujan juga kurang begitu detail untuk pengerjaannya. Ini saya ulang, nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai tauji ini. Insya Allah kalau nanti masih bertahan untuk bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman semua ya. Dan terlebih nanti mungkin untuk penempatan atau beberapa koreksi atau pecahan anak cabang nyampe nanti ending ke belakangnya seperti apa, saya juga nanti akan selalu konsultasikan untuk bahan ini ke teman-teman yang lebih senior tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi teman-teman satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Akhir kata dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.